Bertepatan dengan libur nasional memperingati wafatnya Isa Al-Masih atau Jumat Agung, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem ganjil genap sejak Kamis kemarin hingga hari Minggu untuk mengantisipasi adanya lonjakan wisatawan ke arah Puncak Bogor. Bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di Simpang Gadok? Sudah ada rekan kami jurnalis MJN yang terhubung di saluran telepon, Andre Septian dari Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Septian. Selamat siang, ya. Ya, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana nih? Panas seperti ini. Apakah di Gadok juga udaranya cerah mentereng? Halo, ya. Untuk saat ini memang kondisi cuaca di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini terpantau cukup cerah dan cukup terik ya di bulan puasa ini. Tapi memang untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok pada pukul 13.44 menit ini terpantau cukup kondusif dan cukup lancar, di mana memang tadi sempat sekitar pukul 11 siang kemacetan cukup terjadi mulai dari gerbang tol Ciawi menuju ke arah Puncak Bogor, di mana juga data dari yang kami terima dari pihak Jasa Marga ini tercatat data terakhir hingga pukul 11 siang total volume kendaraan yang masuk dari gerbang tol Ciawi 1 menuju ke arah puncak ini sekitar 8.255 kendaraan. Dan diperkirakan memang masih akan terus bertambah hingga malam nanti, di mana hari ini adalah hari libur nasional memperingati wafatnya Isa Al-Masih ataupun Jumat Agung. Tapi juga Lia, memang antisipasi coba dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor, di mana sejak Kamis kemarin sore ini telah diterapkan sistem ganjil genap. Tapi sejak kami memantau pada pukul 8 pagi tadi ini, Kepala Bagian Operasional Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian, mengatakan bahwa sistem ganjil genap hanya diberlakukan hingga pukul 8:30 tadi pagi. Memang dikatakan bahwa arus lalu lintas di sepanjang jalur Puncak Bogor ini cukup kondusif dan cukup landai, sehingga pengaturan ganjil genap yang diterapkan pada pagi hari ini juga telah dihentikan, sehingga baik itu kendaraan yang berplat ganjil dari Jakarta ataupun yang berplat genap ini bisa melanjutkan kendaraan ataupun berwisata ke arah Puncak Bogor tanpa terkena sistem ganjil genap pada pagi hari ini. Tapi juga ada beberapa antisipasi yang dilakukan, Lia, dari pihak Polres Bogor jikalau nantinya pada sore hingga malam nanti ini terjadi kepadatan lalu lintas. Iya, jadi artinya rekayasa lalu lintas ganjil genap ini akan diberlakukan bila situasinya memang terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, begitu ya, Septian? Iya, memang nantinya jika volume kendaraan kembali meningkat, selain ganjil genap yang akan kembali diberlakukan, juga antisipasi lain yang akan dilakukan adalah sistem kontraflow mulai dari gerbang tol Ciawi hingga kilometer 46, atau bahkan jika sudah terjadi kepadatan yang cukup tinggi, maka pihak Satlantas Polres Bogor ini akan memberlakukan sistem one way mulai dari Simpang Gadok Bogor ini. Namun kondisi ataupun pengaturan tersebut masih cukup kondisional, mengingat hingga siang ini kondisi arus lalu lintas dari Simpang Gadok hingga ke Puncak Bogor juga cukup landai. Di mana kami juga sempat memantau dari CCTV di pos pantau Satlantas Polres Bogor ini. Jika kami lihat di beberapa persimpangan ataupun titik-titik kemacetan ini juga cukup landai, seperti misalnya di Simpang Megamendung juga cukup landai, ataupun di Pasar Cisarua yang untuk saat ini juga sudah cukup lengang. Kalau data tadi sekitar pukul 11 siang kami memantau memang cukup padat, Lia, untuk volume kendaraan yang melintas di area Simpang Megamendung ataupun Pasar Cisarua. Untuk saat ini juga sudah cukup landai dan kondusif, sehingga masyarakat yang apabila ingin berwisata bisa memanfaatkan di waktu ini ataupun di sekitar pukul 2 hingga pukul 3 siang ini, karena volume kendaraan yang cukup landai. Begitu juga dengan beberapa di tempat, misalnya di CCTV pos pantau Taman Safari ataupun di Taman Matahari ini juga cukup landai, sehingga arus lalu lintas bisa dikatakan hingga siang ini cukup kondusif. Ria, apakah ada estimasi dari kepolisian kira-kira akan ada puncak kepadatan arus lalu lintas ini di sekitar jam berapa kalau untuk hari ini atau mungkin besok? Ya, memang untuk hari ini diprediksi kepadatan mungkin akan
terjadi pada sore hingga malam nanti, mengingat memang beberapa gereja juga di Jakarta masih melangsungkan ibadah Jumat Agung, sehingga diprediksi baru kepadatan ini akan terjadi pada sore nanti hingga malam nanti. Pun begitu, Lia, pihak Satlantas Polres Bogor juga telah menyiapkan beberapa personil, sekitar 78 personil yang ditempatkan pada 46 titik-titik lokasi kemacetan ataupun simbol kemacetan dan juga lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan. Dan satu informasi tambahan, Lia, sebagai untuk para pengguna jalan di sekitar Simpang Gadok Bogor ini yang akan melanjutkan perjalanan mungkin ke arah Cianjur, tidak berwisata. Jikalau nantinya ada penumpukan kendaraan di Simpang Gadok ini ataupun pemberlakuan sistem one way, ini juga bisa memilih jalur-jalur alternatif lainnya untuk ke arah Cianjur. Ini bisa memilih jalur yang pertama, jalur Cibubur Cianjur via Jonggo dengan jarak tempuh ini sekitar 86,1 km dengan rute Cibubur, Cilengsi, Jonggo, Cariu, Cikalong dan juga Cianjur. Dan juga ada alternatif yang kedua melewati jalur Ciawi Cianjur via Sukabumi dengan jarak tempuh sekitar 88,6 km dalam waktu tempuhnya ini sekitar 4 jam 41 menitan dengan rute melewati Ciawi, Cicurug, Cibadak, Kota Sukabumi dan juga Cianjur. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, Lia. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Septian. Kalau misalnya waktu untuk genap ganjil itu kira-kira yang disetting oleh kepolisian itu pada pukul berapa saja? Jadi untuk antisipasi MG listeners ini kalau hendak bepergian ke arah puncak. Ya, sementara untuk data yang kami terima, Kepala Bagian Operasional Satlantas Polres Bogor itu Ardian ini menyampaikan tidak ada jam-jam tertentu untuk antisipasi ataupun pemberlakuan sistem ganjil genap, tapi memang Satlantas Polres Bogor ini memantau secara tentatif begitu, Liam. Iya. Kapan kalau ada misalnya titik-titik kemacetan ini terjadi volume kepadatan yang mulai meningkat, maka akan kembali diberlakukan. Tapi untuk sekarang dengan kondisi arus lalu lintas yang cukup landai, maka sistem ganjil genap ini sementara ditiadakan, begitu ya. Bisa Anda ulang kembali, mungkin titik-titik rawan kemacetan itu nanti diprediksi di mana saja? Ya, seperti biasa untuk titik-titik kemacetan di sepanjang jalur puncak Bogor ini ada beberapa titik, di antaranya ini di Tanjakan Selarong, kemudian di persimpangan Megamendung yang merupakan jalur-jalur wisata ataupun pertemuan antara bus-bus wisata, kemudian juga ada pos di Pasar Cisarua yang merupakan di situ juga ada Pasar Tumpah, dan kemudian juga di persimpangan lain-lainnya. Demikian, Lia. Iya, kalau himbauan yang disampaikan mungkin dari petugas di lapangan untuk para pengguna jalan yang akan menuju ke arah puncak Bogor ini apa sih, Septian? Iya, Lia, khususnya untuk pengguna kendaraan roda 4 ini tetap dihimbau menggunakan kendaraan berplat ganjil jika sewaktu-waktu memang pemberlakuan ganjil genap ini kembali diberlakukan di Simpang Gadok Bogor, sehingga bagi yang nantinya untuk berpergian ataupun berwisata ke arah puncak ini tidak diminta untuk putar balik ke arah Jakarta ataupun ke arah lainnya. Begitu juga dengan pengguna kendaraan roda 2 ini diharapkan menggunakan dan mempersiapkan surat-surat kelengkapan motornya, sehingga apabila nantinya ini tidak kena tilang ataupun dan juga mempersiapkan keselamatan diri seperti menggunakan helm dan juga menggunakan jaket misalnya, Lia. Baik, terima kasih Andre Septian atas laporannya untuk MG listeners, dan tetap jaga kesehatan Anda dan selamat bertugas.